Apa yang paling lu banggain dari homeschooling ini? Baik prestasi, baik kepuasan diri, apa? Tapi dalam sehariannya, lu berdua sendiri sebagai pendidik, ikut mendidik itu, pernah capek, pernah stres nggak? Ah capek gue ngajarin Kaisan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warabalat. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara kita, Bisik, Bincang Asik. Ya. Dan seperti biasa, kita selalu kedatangan tamu-tamu yang istimewa yang akan menceritakan kisah orang biasa dengan kisah yang luar biasa. Nah, kali ini saya akan membawakan topik yang mungkin sangat menarik buat para orang tua muda atau juga yang punya anak juga mau melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut seperti apa. Saya akan bawakan cerita kisah satu keluarga yang menjalankan pendidikan homeschooling untuk anaknya. Jadi semoga banyak hal-hal baru yang dapat kita cerna dan kita jadikan pengalaman yang bermanfaat. Selamat datang Pak Adi, apa kabar? Selamat datang, Ibu Santi. selamat pagi. Ya, dan ini anaknya Kaisan ya. Oke. Nah, narasumber ini cukup menarik. Adi adalah teman saya kuliah, ya, teman seangkatan, teman seangkutan juga, tapi jurusannya agak lain, dengan istrinya juga sama, dari satu jurusan, cuma beda angkatan, dan anaknya juga ini yang luar biasa. Kaisan walaupun homeschooling, sekarang dia kuliah di ITB ya, kan? Iya, aku di Jurusan ITB. apa? Aku planologi. Planologi ITB. Bayangkan, warabalat. Jadi walaupun homeschooling, tembus juga ke sekolah-sekolah elit lah istilahnya gitu ya. Dan Kaisan ini akan banyak menceritakan pengalamannya juga dengan Pak Adi. Nah, sebelum mulai nih, Di, boleh Adi, boleh Bu Santi, atau boleh Kaisan menjawab. Sebenarnya homeschooling itu gimana sih cara kerjanya homeschooling? Gitu. Nah, Merubah sekolah jadi rumah atau rumah jadi sekolah? Nah, kalau saya sebetulnya sih yang banyak explore tuh Santi ya. Kalau saya sih sebetulnya atau bahkan Santi pun juga kami latar belakangnya kan pendidikan formal. oh, latar belakang lu bukan kaset ya? Bukan. Latar belakang gua rak. Keluarga kami tuh banyak kan pendidikan formal gitu. Jadi memang ketika ada keputusan tersebut cukup mengagetkan lah gitu ya. Nah, nggak tahu Santi gimana ini ya, San? Jadi sebenarnya dari siapa ide awalnya? Ini anak kita homeschooling aja, Di. Bukan. Dari Nggak. Kaisan. Dari Itu ide dari aku. Mana ada kamu? Iya. Umur berapa? Waktu itu tuh kelas Kelas 3, naik kayak. kelas 4. Oh, berarti kamu sempat sekolah formal dulu ya? Iya, Sampai aku kelas 3? 1 sampai kelas 3 tuh formal, tapi TK-nya memang homeschooling juga gitu. Oh, jadi TK homeschooling, SD nyoba sampai kelas 3. Iya, terus nggak enak. kelas 4 rasanya kalau homeschooling tuh lebih bebas gitu. Bilang aja pengen main lebih banyak ya? Iya. Terus gimana kamu meyakinkan kedua orang tua nih? Kalau gitu saya dari dulu yakin bapak gue deh. Kalau gitu punya mainan dari kecil dia ntar. Gimana? Jadi dulu tuh kan sempat sekolah tuh ya sebentar, abis itu ngerasa kayak kalau misalnya hari Sabtu gitu tuh lebih banyak aktivitas di luar rumah yang bisa dilakukan kan. Tapi pas itu kita masih sekolah, karena sekolah tuh pas waktu itu di Jakarta masih sampai Sabtu masih masuk. Hari ya kayaknya. Nah akhirnya ngeliat itu kayak kayaknya lebih enak kayak dulu nih pas TK ketika bisa bebas gitu setiap hari. Akhirnya itu sih yang jadi alasan utama untuk kayak ngeyakinin orang tuaku. Terus lo kok berdua bisa yakin? Kalau gue punya anak itu gue marahin. Enak aja nggak sekolah. Terus kapan ibu istirahat? Kalau gua sih sebetulnya kan tugas utamanya saat itu kan mencari nafkah. Jadi gue pasti kalau dituntut seharian harus jagain Kaisan kan belum tentu bisa gitu. Jadi saya sih pertama anaknya mau ya ibunya, karena ibunya yang paling banyak interaksi kan. Nah, begitu ibunya oke, ya gue amin aja lah. Oke, gitu. Nah, Santi gimana ceritanya bisa kok mengokekan? Jadi ya pas anaknya minta gitu ya pas kebetulan ya ibunya senang main. Jadi ya bagus lah gitu kalau Jadi gitu. langkah pertama yang lo cari apa? Jadi kan kalau sebenarnya dari awal nih ya kami itu memang kayak belajar itu di mana aja. Jadi waktu belum sekolah pun juga kita explore, kita ngelihat kayak
kalau anak awalnya kan belajar tentang dirinya lah waktu kecil Hmm. gitu, terus dia bisa mandiri. Abis itu kan mengenal yang di luar Hmm. dia. Nah ini ya kami banyak belajar dari seperti itu gitu sehari-hari, bukan belajar sebenarnya ya, bagian dari proses sehari-hari kayak di Jakarta kemana jalan-jalan, ada museum, ada segala macam. Zaman itu udah banyak belum cerita tentang di internet tentang homeschooling? Belum kayaknya. Belum terlalu Relatif banyak tidak. Dan sih. yang terkenal cuma Kak Seto, ingat gue zaman itu ya. Ya, Iya. Apa namanya dulu? Seto, Huges, Iya, Dewi itu. Huges. Iya. Nah, tapi kan kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya tuh homeschooling ini pendidikan berbasis keluarga gitu. Jadi kayak keluarga itu jadi punya kesempatan untuk menentukan arah pendidikan Oke. anaknya. Harus menjadi guru nggak sih seorang ibunya? Ya enggak sih sebenarnya. Nah, sebenarnya karena orang kan jadi mikirnya tadi kayak disebutkan lembaga-lembaga ya. Nah, homeschooling itu kan di rumah gitu. Kami tuh jadi berbasisnya keluarga. Kalau yang lain-lainnya itu sebenarnya pilihan keluarga mau apa sebenarnya pendidikannya. Jadi kayak kalau ada spektrumnya nih ya, dari yang persis kayak school at home, jadi sekolah dipindahin ke rumah, sampai yang unschooling, yang nggak ngapa-ngapain, nggak punya rencana terstruktur belajar langsung dari keseharian gitu. Nah kami sih di spektrum yang mungkin cenderung mengarah ke berat ke unschooling itu, nggak yang terstruktur kaku. Kamu gitu. langsung nyanyi Hari Merdeka gitu. Iya. Luar biasa. Bangsa dan bangsa. Nah, jadi kalau kayak pilihan-pilihan, tadi kan pertanyaannya harus ngajar sendiri nggak sih? Gitu. Justru enaknya maksudnya kita lebih punya keleluasaan untuk milih cara pendidikannya mau gimana, mau pakai tutor atau mau dari keseharian atau mau dari mana, itu bisa dimanfaatkan gitu. Pertanyaan saya berikutnya, nyari template kurikulumnya gimana, Bu? Nah, nyari template kurikulum. Iya, kan nggak mungkin bebas ya kan? Jadi kayak kelas 3, kelas 4 ya, harus udah bisa ngitung apa gitu kan? Nah, itu benar-benar tergantung dari Orang tuanya. Iya, tapi ada referensinya nggak? Misalnya kalau orang tua yang masih polos nih mau nyari gitu, gue nyari di Kalau mana template? sekarang sih enak banget, Udah banyak karena ya? banyak orang homeschooling yang udah pernah itu banyak nulis, banyak sharing gitu, bahkan udah ada beberapa kayak coaching gitu, yang sifatnya bukan masukin anak ke lembaga, terus lembaga itu buat pendidikan, kurikulum ya, tapi lebih gimana caranya orang tua bisa merancang pendidikan ke anaknya, jadi lebih orang tuanya yang belajar gitu kalau mau. Jadi waktu itu Santi banyak belajar, gimana nyetap kelas 4 nih, Kaisan akan belajar apa aja, terus mata pelajaran apa aja, itu siapa? Santi, apa Adi juga? Enggak sih, jadi waktu itu tuh Santi cuma bilang, Kaisan request untuk seperti itu, terus saya bilang, kamu gimana gitu. Saya sih rasanya udah coba lihat-lihat, rasanya sih harusnya bisa gitu ya. Kita obrolin deh sama-sama gitu. Nah, terus kita obrolin, oke, ibu mau coba, ibu nemenin kamu. Nah, terus Santi tuh pernah share ke saya beberapa poin. Saya pokoknya anak saya sepertinya perlu karakternya. Oh, lebih karakter dulu banyak dibangun. Iya. Ya, karena itu pun yang sering dibentuk Santi waktu berkegiatan informal dengan anak-anak sekeliling kompleks gitu. Makanya bikin taman baca. Oh, jadi berbasis komplek ya banyak nih. Iya, dulu sih pas kecil berbasis kompleks. Oh, kepala geng jangan-jangan geng sepeda komplek. Iya, kita ada geng Dia nggak kepala geng, tapi dia selalu kita gampang nyari dia. Karena dulu kan kita wanti-wanti dia pas naik sepeda tuh. Kai, kalau naik sepeda pakai helm deh, soalnya itu aman. Gua kan sering gitu dulu nggak pakai peralatan keamanan dan celaka gitu ya. Dia pakai lah, dan dia malas sekali copot. Jadi Zaman kita kecil juga nggak ada yang jual helm sepeda di. itu dia, itu dia. Nah, Kaisan itu kayaknya males gitu. Jadi kalau main bola parkir dia main bolanya pakai helm gitu. Jadi security atau temannya tuh gampang nyari itu yang helmnya biru tuh katanya. Berarti kalau kamu golin bola pakai sundul kepala nggak sah itu. Dibantu helm. Dibantu alat. Iya. Gitu. Nah, terus balik ke yang tadi, akhirnya ya Santi sih banyak eksplor dan banyak berjejaring gitu ya. Jadi diskusi dan lain-lain. Jadi ikut komunitas Santi waktu itu. Jadinya memang ada komunitas orang tua yang homeschooling gitu, dan kita ikutan. Tapi itu sebagai lebih gini loh, biar orang tuanya bisa ngobrol. Sebenarnya kan berbagi stres ya sebenarnya. Meyakinkan diri. Lebih gitu. Jadi lebih ke arah situ. Dan kalau misalnya kayak pendidikan ya, saya pikir yang penting emang karakter, terus
Jadi yang dibangun itu kebiasaan untuk belajarnya, bisa mencarinya gitu. Lalu ya kalau basicnya sih ya kayak literasi. Kayak kalau sekarang kan udah jelas ya kayak pendidikan sekarang kan literasi, numerasi gitu yang penting. Nah literasi itu kan sebenarnya kayak belajar kita belajar denger, belajar bicara, belajar baca, baca tulis gitu. Kayak dari bayi kan gitu dulu, pertama ngedenger, terus ngomong gitu, terus baca, tulis. Nah itu aja dikuatin gitu dengan segala macam bentuknya. Nanti dulu. Heeh. Kalau waktu SD mungkin karakter lebih berperan ya. Tapi Mm-mm. begitu naik ke SMP, ke SMA kan pelajaran-pelajaran keriting mulai diajarin juga kan. Dia harus belajar juga kan, pelajaran agak sulit-sulit itu. Nah, Nah. itu yang kami sebut kita mau pilihnya apa sebenarnya. Jadi Hmm. belajar itu nggak, sekolah itu salah satu cara belajar. Tapi cara belajar yang lain itu ada. Nah, belajar itu kan membuat mungkin jalurnya udah jelas mau ke pendidikan tinggi. Nah, kalau misalnya homeschooling sebenarnya punya keleluasaan, apakah nanti dia mau memang ke pendidikan tinggi atau mau jadi entrepreneur Hmm. yang sebenarnya nggak harus punya ijazah. Jadi Hmm. kayak ada temennya Kaisan nih, umur 14 ya waktu itu ya, udah punya toko kue sendiri gitu. Oh. Karena dia Iya. senang masak, jadi dia punya waktu Tadi banyak saya untuk hampir mengira eksplor. kamu umur 17 punya bengkel VW. Nah, kebetulan dia nggak terlalu tertarik sama otomotif. Iya, jadi terus ada juga yang jalurnya portofolio. Jadi dia nguatin portofolio, nanti punya sertifikat-sertifikat segala macam yang sebenarnya dia nggak perlu No, nggak perlu ijazah formal. dia Iya. bisa. Tapi kalau Tapi terlihat untuk bahwa dia ahli gitu ya. yang untuk mau kuliah ya mau nggak mau kan Terus? memang harus ada syarat yang harus diikutin. Kaisan dibeliin nggak buku-buku misalnya gini? Wah, kalau waktu di kelas 4 gue beli buku kelas 4 deh. Biar dia suka nggak suka dibaca sebagai pilihan. Atau Enggak. Enggak. Dulu enggak ada. bebas merdeka banget Bebas. kamu luar. Yes. SD sih relatif enggak ya. Enggak ya? Kita baru beliin Sampai SMA SMA paling. SMA Pas pun karena nggak dia ada. mau kuliah kita beliin. Oh. Jadi setahun sebelum kuliah baru mulai belajar yang Jangan-jangan kamu nggak tahu kesingkatan Dekdikbud apa ya? Kan di setiap buku itu ada soalnya. Nggak tahu dan nggak peduli sebetulnya. Terus Santi Adi nih, ngukur Kaisan udah mencapai kemajuan tuh gimana? Kan nggak ada ujian yang harus formal dilakuin gitu. Kalau sekolah formal kan lewat ujian. Iya. Nah, karena kami ini kita belum tahu kan maksudnya apakah nanti mau jadi lewat mana jalurnya tadi kan entrepreneur atau itu. Jadi kita memang ngumpulin portofolio gitu sambil kami juga tetap ambil formal ijazah dengan kesetaraan. Oh, paket, kejar paket ya? Ya, Iya, paket ABC itu. Jadi begitu misalnya umurnya 12 itu kan udah boleh ujian paket A. Paket A ya? Nanti 3 tahun. Bagus nggak dari- nilai paket A kamu? Ayo jujur dong. Kan karakter jujur utama nih. Sebenarnya kurang sih. Tapi karakternya bener tuh, jujur. Udah bener itu sukses. Kurang memuaskan ya? Iya, tapi kan dipikir-pikir nggak perlu juga masuk SMP. Jadi buat Gitu. apa bagus? Baik, marah banget ya. Tapi saya ingat loh, Di. Kalau waktu ke Jepang ya, kalau pas lagi jalan-jalan di Jepang tuh, kalau pas lewat sekolahan anak SD tuh, banyak SD itu dipaksa baris berbaris, ngantri nyebrang jalan. Kayaknya emang di Jepang pun bukan ngitung-ngitungnya ya, karakternya dulu anak yang ngantri tuh, disiplin, terus hormat sama orang, kayak gitu-gitu. Ya, Nah, karakter gitu juga diajarin. Iya, jadi itu kan bagian ya dari kita berinteraksi, karakter. Malah kalau SD gitu tuh kayak belajarnya tuh dia yang pergi ke tukang sayur nih tiap-tiap hari. Jadi Iya, punya harus belanja daftar dia. belanjaan udah dia ingat. Terus di sana dia belajar hitungan tambah-tambahan matematika sama si Pak tukang sayur. Jadi ya dia hormat sama Pak tukang sayur, sobatnya belajar gitu. Jadi Tapi hati-hati tuh, matematika tukang sayur beda loh. Coba ya, 20.000 dibagi 5.000 berapa? 4. Bukan. 15.000 coba. Lu punya 20.000, bagi dong 15.000. 15.000 kan? Tukang sayur gitu. Dibagi tuh dikasih. Tapi ngomong soal yang di Jepang sih, waktu Kaisan masih sekolah formal dulu, kita juga sempat tuh Santi lah ya, Santi melihat ini anak-anak teman-teman dia. Jadi Kaisan tuh pilihan sekolahnya karena kami merasa antar subuh-subuh itu rada kurang bagus. Kita tidur jadi kurang, harus berebut subuh kalau cari sekolah bagus ya. Nah, sementara untuk pergi itu pakai sepeda kan bisa, cukup aman gitu. Karena nggak ada kendaraan. Kebetulan di belakang kompleks itu ada sekolah SD negeri dan bisa dicapai dengan sepeda. Nah, lanjut cerita, teman-teman Kaisan tuh banyak yang pakai sepeda. Nah, terus waktu itu Santi, karena kita juga punya kenalan ke Bike to Work dan lain-lain,
Terus sempat bikin, oh ini kayaknya harus diajarin nih anak-anak nih, bagaimana bersepeda yang benar, aman dan lain-lain gitu. Bikinlah ya kita waktu ya kegiatan itu di sana gitu ya. Nah hal-hal seperti itu yang Kaisan belajar gitu selain sekolah formal ya. Terus masalah dia dengan pergaulan bagaimana? Apa karena banyak teman komplek itu nolong itu? Iya, kalau menurutku sih iya. Karena teman sekolah nggak ada kan? Iya. Jadi kamu satu-satunya orang nanti kalau reuni di komplek, bukan di sekolahan ya. Kalau bapaknya reuni SMA, reuni kuliah, kamu reuni di komplek, siap-siap lah. Dia temannya sampai kelas 3. Itu semua kebetulan beberapa suka main futsal. Terus dia juga pernah masuk sekolah bola. Punya teman juga di situ, walaupun udah lama ya nggak interaksi. Terus sempat les berenang ya kayak, terus les musik gitu. Di luar yang berkegiatan dengan teman-teman kami, sama teman saya, sama temannya Artinya Santi. dirancang dalam seminggu, terus Kaisan banyak aktivitas ya, gitu ya dulu. Jadi kayaknya ya bagian dari keseharian aja ya. Jadi misalnya kalau yang waktu kecil ya kayak bener-beneran masak ya masak, bikin apa bikin Oh, pokoknya gitu. dipaksa terlibat terus apa aja ya? Ya nggak Iya. dipaksa juga, Nggak dia pengen dipaksa. ikut-ikutan. Oh, kamu tipenya apa gitu ya? Iya kan Ya. gabut juga di Oh, rumah. pertanyaan gue, di rumah pakai bel sekolah nggak? Jam 7 lu harus bangun, San. Gitu nggak dulu? Sama ayah Yang ibu? pukul apa yang listrik? Satu hal sih sebenarnya ini ya, karena kita belajar banyak dari komunitas-komunitas di Jakarta, jadi salah satunya itu kami tuh belajar banyak sama komunitas pengamat burung. Pengamat burung. Oh iya, Ya, seneng deh. makanya waktu itu Kaisan Jadi- umur tahun berapa tuh Kaisan mendalami pengamatan burungnya mulai suka ya? Udah jadi Udah begitu nggak sekolah, ya jadi Sabtu-Sabtu jadi bisa ikutan kegiatan rutin tuh gitu pengamatan. Di Jadi Ragunan, di Monas. Pernah menang kayaknya waktu itu menang apa ya, San? Ada lomba-lomba video sih yang Video bikin terkait- kegiatan ada yang burung ya? terkait burung juga. Terus terakhir juga sempat bikin proyek pengamatan burung, itu juga dapat penghargaan gitu. Wah, luar biasa Wara Barat, ternyata penghargaan bisa kita raih tanpa harus sekolah formal. Itu luar jadi biasa. itu lebih lewat proyek soalnya belajarnya gitu. Kalau Jadi kalau keterampilan sosialnya sendiri gimana ngelatihnya? Karena dia kan lebih banyak di rumahnya ketimbang yang tiap hari anak-anak sekolahan. Apa karena komunitas-komunitas tadi dia ikut? Jadi karena kalau secara secara interaksi ya sebenarnya kami tuh punya ini taman baca kecil di rumah tuh punya ruang komunitas. Jadi waktu ulang tahunnya yang ke-6 kita memang bikin karena Dan undang. di rumah itu ada yang main gitu kan, terus kita akhirnya setting garasi jadi taman tempat baca. bacaan. Terus ya ada aja yang waktu kecil sih ada aja yang terus main dan dia ikut juga main gitu. Jadi siang-siang ada yang orang ngetok, Kaisan, terus masuk ke Iya. Kita punya zaman kita kecil gitu kan? Ya, ini sekarang tuh agak nggak seperti itulah. Mungkin karena udah ada handphone, ada apa ya. Tapi kalau teman-teman dia di garasi khususnya, karena mereka nggak punya handphone, ya mereka begitu. Jadi pagi-pagi datang panggil Bu Santi gitu kan, terus buka, terus ya udah. Kan mereka sekolah dulu sih pagi-pagi, jadi ya siangan maksudnya ya. lebih sore gitu. Masih ada nggak tuh garasi bukunya? Masih Masih, sampai sekarang. Oh, ini saingannya Planet Baca nih. Masih. Garasi baca. Iya, betul. Wah, Betul. luar biasa. Gitu. Terus Jadi itu jadi lebih bagian dari karakter ya gitu. Maksudnya ketemu orang karena kami melayani juga kan, siap bersharing kan, itu juga nggak gampang loh itu. Iya, dan kita tinggal di perumahan sebenarnya mungkin ya mirip gini, tapi di sekitar tuh masih banyak perkampungan kota. Betul. Jadi sebenarnya ada lintas interaksi lintas kelas kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalau saya suka lihat di sekolah formal sekarang semakin homogen. Sebenarnya gini, yang kalian lakukan berdua ini nular nggak kira ke tetangga, ke saudara gitu, nular nggak merasa? Alhamdulillah enggak sih. Jadi nggak ada yang gitu, gue pengen kayak anak. Ya ada, karena memang itu latar belakang keluarga kami sekolah formal ya. Dan Tapi kita ada yang tanya sih, banyak yang nggak tertarik punya sih. intensi juga untuk nularin Untuk, karena kan ini pilihan masing-masing. Sebenarnya ini pilihan aja. Kalau gue tetangga, gue tularan pasti gue. Gue juga Ada seneng. ya? Oh, tapi Dengan ada. mainan gue segini banyak, gue mendingan di rumah aja anak-anak gue. Tapi ada, Bisa jadi benar. Satu temenku dulu kan temen komplek gitu lah ya, kita main itu pas kelas berapa ya? Kamu masih TK. Ya aku masih TK, Dia masuk dia SD. masuk SD kelas 1 kalau nggak salah. Terus kelas 1 tuh
karena ngelihat aku bisa main terus, sementara dia kan harus ke Sekolah. sekolah gitu ya. Terus tiba-tiba satu waktu dia minta homeschooling juga tuh ke ibunya. Terus akhirnya selama kira-kira setahun lah dia cobain homeschooling. Tapi ternyata kalau buat dia emang itu kurang cocok gitu. Jadi setelah setahun ternyata dia tetap lebih senang untuk sekolah gitu. Formal ya? Iya, Cuman balik lagi Iya. sekolah sempat formal. nyobain juga dia. Maksudnya temannya cakep-cakep tuh. Terus Santi tadi pernah ngukur nggak? Ini si Kaisan dengan anak sepantarnya mulai ada perbedaan nggak dari sisi karakter, kemampuan intelektual gitu? Pernah itu nggak ngukur gitu nggak? Kami sih nggak pernah banding-bandingin ya, jadi lebih ke anak kami aja. Maksudnya Kamu apa yang beruntung, San. harus apa nih yang harus mau ditargetin lagi, dan itu biasanya kita ngobrol sama Kaisan juga gitu. Iya. Jadi Kaisan punya target apa, jadi ya ada sih saat-saatnya di awal, biasanya di awal tahun gitu kita punya target bareng-bareng di setting gitu. Kalau gue sih kadang-kadang cari mudahnya gitu ya. Maksudnya mudahnya tuh kita kan beberapa kali acara keluarga sama teman-teman pernah dengan keluarga masing-masing ikut, terus dengan saudara gitu kan, atau di kompleks juga pernah ada kegiatan di luar. Gue sih ngelihat ya Kaisan bisa ngobrol sama anak sepantar ya menurut gue udah normal lah. Gitu. Oh gitu ya. Iya cukup itu gitu. Karena kalau dia nggak bisa ngobrol ada sesuatu berarti gitu kan. Tapi dalam sehariannya lu berdua sendiri sebagai pendidik ikut mendidik itu pernah capek, pernah stres nggak? Ah capek gue ngajarin Kaisan di rumah mulu. Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Terus terang nggak pernah sih. Nggak pernah. Happy terus berarti nih ya? Karena kita Santai belajarnya aja. nggak kayak bayangin, oh, kamu nih nggak Iya kan kalau orang tua banyak yang stres orang tuanya kan? Iya, Anaknya nggak iya. bisa ngitung. Jadi ada yang mungkin dengan acuan sekolah tapi lebih fleksibel di rumah gitu ya. Jadi tetap tuh Iya. ada beberapa teman dia pagi harus belajar ini gitu ya. Oh. Ini kita sih nggak ada gitu. Jadi Ya, bahagia beda-beda. banget ya. Iya. Jadi ya, Beda-beda target beda-beda lah. lah. Jadi Maksudnya, Kaisan kamu belajar berhitung, dibilang gini, Bapak perhitungan nih. apa hitung-hitungan? dan sekarang tuh banyak ini juga, sebenarnya kayak banyak alat bantu belajar yang misalnya di internet, bisa belajar matematika tuh yang step per step Nah, yang nyari gitu. itu Santi tuh. Ya. Iya, itu nyari. Kan dari teman-teman juga bisa ngobrol pakai apa sih gitu, belajar gitu. Memang kalau dulu-dulu waktu kita tuh kebanyakan bahasa Inggris, sumber belajar seperti itunya gitu. Kayak matematika itu ada tuh yang per level tuh dikerjain aja tiap hari rutin gitu. Akhirnya ada sih Kaisan. Cuman ya, kami gitu. tuh model yang karena kami banyak belajar dari perjalanan, kita banyak pergi keluar kota gitu. Jadinya hal-hal yang rutin kayak gitu tuh memang Nyaris. kita agak kurangnya di situ. Jadi susah karena abis pergi kemana nggak ada sinyal akses gitu, nanti ya udah berhenti tuh. Santi merasa kurang, Kaisan merasa beruntung. Mainnya lebih banyak. Iya, kalau kita nggak terlalu ini sih. Tuh, nggak San, terlalu- bayangin kamu beruntung nggak ada di pressure harus bisa gini. Ya. Tapi gini, dari cerita lu nih semua, yang gue tangkap kalau untuk SD mungkin masih bener bisa gini. Begitu SMP kan mulai kepikiran tuh, anak harus bisa ini. Ntar SMA bisa begini. Apalagi ujung-ujungnya apa sih membuat lo kira, kalau kuliah sih Kaisan harus formil nih. Ya, kalau Masuk ITB gitu kan maksudnya. Oh, itu Enggak gitu. Jadi pas pas kuliah ini justru emang itu keinginan dari aku. Jadi kan SD nih, terus SMP, SMA kan aku banyak ketemu orang gitu ya. Terus juga banyak belajar hal-hal baru gitu. Terus belajarnya makin kompleks gitu kan. Terus kebetulan di SMA tuh aku juga mulai suka tentang isu lingkungan gitu. Jadi kayak banyak belajar tentang sampah, tentang sistem gitu. Nah, ketika ngeliat itu aku ngeliat kalau hal tersebut tuh bisa dipelajarin di luar pendidikan formal, tapi agak susah gitu. Jadi aku ngerasa emang ketika kuliah nih aku lebih cocok untuk nyobain pendidikan formal gitu. Makanya akhirnya aku yang minta Kaisan. iya, aku yang Terus lo yang stres berdua dong, dia gimana supaya bisa dapat tembus Ya, konten? enggak juga sih. Enggak juga. Jadi kalau kamu mau kuliah berarti kan ada konsekuensinya. Oh, Jadi mau, harus biasanya siap-siap. gitu. Terus dia Mau, siap-siap. Terus gimana belajar matematik dan untuk ujian-ujian Nah, SNMPTN-nya gimana? ini ada cerita menarik juga. Jadi gua kan dulu waktu SMA itu kan yang stres kan ibu gua kan. Maksudnya ini orang kayaknya nggak jelas nih mau ngapain gitu. Mau jadi terus, apa? terus kebetulan saya punya temen yang kakaknya tuh untuk mencari tambahan dia ngajar. Nah dia ngajar terus dia mungkin ngelihat kita
ya udah deh sini ajarin deh, dia mulai ngelesin gitu. Nah ngelesnya tuh saking mulai tambah banyak akhirnya dia berinisiatif pas angkatan kami tuh dia bikin seperti bimbingan lah. Angkatan Adi loh ya, bukan angkatan Kaisan nih. Angkatan saya. Nah entah kenapa mereka senang melakukan itu gitu dan akhirnya menjadi pilihan karir mereka gitu. Dan alhamdulillah sampai ketika Kaisan sedang berusaha untuk iyalah saya kayaknya pengen masuk kampus gitu, mereka masih ada. Nah, teringatlah saya gitu kan, saya kontak. Ini lembaga resmi nggak sih dia? Dia itu resmi. Kalau bimbel sebutin namanya nggak apa-apa kan, bantu dia Oh juga. ya, Genius Club namanya. Oh, Genius di Bandung, di Jadi Gatot Subroto. modelnya rumahan. Rumah Gitu. tapi Jadi resmi ada namanya ya. nah, waktu itu kita pilihannya karena kan COVID. Semua belajarnya masih online. Walaupun di Nenek homeschooling yang banyak sumber belajarnya dari internet, tapi merasa bahwa udah inilah gitu, udah nggak bisa, maksudnya nggak enak ya, jenuh lah ya di komputer Iya. aja kalau lagi COVID gini. Jadi akhirnya itu udah buka. Soalnya dia cuma sedikit muridnya gitu, Muridnya cuma rumahan. sedikit. Jadi memang akhirnya belajar di bimbel. Dan mungkin teman-teman kita seangkatan kenal tuh dengan pengajar-pengajar itu karena memang kayak teman kita tuh Poppy, Adam gitu ya, itu muridnya mereka gitu. Terus anak 91, 90 gitu. Ini dia fisika 84 di ITB. Terus adiknya itu kimia sebetulnya 89 tapi masuknya kimia 90 di ITB gitu. Nah, itu cukup banyak lah dengan Terus saingannya SSC dulu ya? Wah, Sony Sugema. nggak gitu. Kayaknya nggak sebesar itulah. Mereka cuma mau sedikit dan intensif. Bahkan pas zaman kami itu dulu sampai disediain makan siang segala macam supaya mencegah kami pergi kemana-mana gitu. Dan kalau terlalu banyak itu kadang kita kan suka ngobrol sesuatu di luar. Kaisan diikutin itu berapa tahun sebelum ujian? Setahun sebelum ujian. Kurang lebih nggak nyampe setahun nggak nyampe lagi karena kurang. COVID ya. Jadi Karena kita COVID. baru 9 bulan. Belajarnya tiap hari tuh. Iya, Iya. jadi pas itu. Jadi beda banget dong langsung nih. Iya, langsung dia kayak di drill kan. Kayak di Sempet drill. ini nggak goyang capek? Wah capek banget nih gitu. Ada lah. Sebenarnya kalau capek sih ada ya, tapi kan emang di situ emang aku yang ngerasa butuh untuk kuliah juga gitu kan. Jadi walaupun capek tetap semangat juga gitu untuk ngejalanin si rutinitas barunya ini. By the way, di ITB ngambilnya planologi kan? Planologi. Kan bapak ibunya teknik lingkungan kan? Heeh. Kenapa nggak ngambil teknik lingkungan? Nah itu biar nggak sama semua. Biar bisa nggak disalahin ya. Soalnya gue tadi mikir, dia kan suka banget isu lingkungan dari dulu kan ya, Iya. sampah, burung. Gue pikir dia akan jadi Pak RT termuda di Indonesia tadi. Bisa loh San kayak gitu. Nah, waktu ujian yakin lulus apa sempat wah kayaknya nggak terlalu bisa, apa membisa banget waktu itu? Jujur sih karena kita nggak pernah ujian juga sebelumnya, jadi kayak ya udah aja gitu. Jangan-jangan itu pengalaman pertama megang pensil 2B ya? Enggak pakai komputer sekarang. Oh, udah komputer sekarang nggak kayak gitu. Iya, kita 2B Tapi dulu. emang waktu itu tuh akhirnya dari yang ujian UTBK-nya sebenarnya nggak lolos, cuman abis itu dari ujian mandirinya. Ujian mandiri lolos. Iya. Mandiri atau Iya. yang Mandiri. internasional? Iya, mandiri internasional. Oh. Jadi ya memang ini sih apa namanya, pelajaran kan banyak ya gitu. 7 bulan ya praktis iya, ya. dia jadi harus untuk kejar. kami nih, untuk kalau saya ngelihatnya kalau dia jalanin itu bimbel persiapan gitu ya, setidaknya itu kalau emang dia mau kuliah, pasti kan di tingkat pertama tuh kan Oh iya, pelajaran kayak TPB. begitu TPB ya. itu yang nanti gimana kamu suruh Kalau TPB? dia nggak bisa kan Bagus kan nilai TPB-nya? Jujur nggak apa-apa nih. Alhamdulillah bagus. Luar Nggak ada biasa. yang Lebih bagus dari bapaknya. Bapaknya kebangetan nih. Kebalik, bapak itu main baru pas kuliah, itu salah. Kalau kamu udah puas main dari kecil kan? nah, itu kayaknya dari pengalaman bapaknya, makanya saya biarin aja dia main sampai puas. Iya. Jadi bagus bisa bertahan ya. bagus, nggak ada yang cek. Wah. Jadi itu sih sebenarnya ujian awalnya. Jadi bukan UTBK-nya, tapi bisa nggak dia ngelewatin bimbel yang tiap hari harus duduk, ngulang-ngulang kayak gitu. Jadi ada sih saatnya pas bimbel itu kan biasanya siang ya, karena nungguin anak-anak pulang sekolah. Nanti pagi-paginya itu yang di awal-awal dia kayak nggak nyambung gitu ya sama materi. Jadi kerjanya nonton YouTube lagi pagi-pagi. Diulang-ulang. Seharusnya enak banyak source ya. Gitu. Iya, Zaman kita pagi-pagi cuma bisa nonton MTV nih. Iya. Mending lagi belum ada. Belum ada ya. Mana suka siaran niaga? Iya. Nah,
Ada nggak peran-peran teknologi yang ngebantu banget untuk belajar homeschooling? Nah, Oh. justru kalau menurutku enak homeschooling di zaman sekarang itu karena emang sumber belajar tuh dari mana aja gitu kan. Jadi kayak kebanyakan justru aku emang belajarnya juga dari online gitu. Kayak beberapa tahun terakhir ini aku emang seneng videografi gitu. Dan lingkungan juga. Nah, itu aku banyak belajar kayak belajar tentang kontennya, tentang isunya, terus juga kayak tentang cara ngedit, terus teknik kameranya itu banyak dari YouTube karena memang background orang tua aku juga kan nggak ada yang dari apa namanya tentang berkaitan sama kamera media gitu kan. Terus juga kayak sekarang kuliah juga ya biasalah kan ya kalau aku belajar gitu dosennya kadang kan suka jelasin terus sebenarnya kita nggak ngerti juga apa yang dijelasin kan. Para dosen dengerin tuh. Jangan bangga, pelajaran selesai belum tentu ngerti. Nah, kalau kayak gitu biasanya kadang terutama kalau udah deket-deket ujian ya kita review laginya lewat internet. Jadi tinggal kayak cari sumber-sumber yang sesuai terus dipelajarin ulang. Terus, menurut gue salah satu keahliannya homeschooling ini adalah mencari source of information kali ya. Jadi kalau kurang tahu ini nyari kemana, anak-anak ini lebih betul. lebih Maunya maksudnya itu jadi skill itu ya, soft skill dia. Skill belajar sebenarnya. Jadi refleks gitu kan. Gua nggak dapat di sini ya gua harus cari lah gitu tempat lain. Gitu ya. Waduh. Nah, kalau selama ini San, apa yang paling lu banggain dari homeschooling ini? Baik prestasi, baik kepuasan diri, apa? Versi anak-anaknya nih. Tapi lu udah anak-anak juga sih sekarang. Masih mahasiswa. Anak-anak remaja. Anak senja. Anak senja. Kalau dari aku sih yang paling kerennya dari homeschooling gitu ya, itu tuh kita punya waktu untuk leluasa kayak nge-explore apa yang kita minatin gitu. Karena lebih ya. Iya, lebih. Karena kalau kita misalnya sekarang ketemu teman-temanku kuliah gitu ya, kadang mereka tuh kayak suka penasaran gitu, kok bisa sih baru masuk kuliah tapi kayak udah tahu ini, udah tahu itu. Udah ada pengalaman gini gitu. Apalagi kalau aku kan planologi ya, jadi emang sebenarnya yang dipelajarin tuh banyak yang udah aku lakuin juga gitu. Kayak misalnya ekspedisi kemana atau bikin pengabdian masyarakat sama masyarakat lokal gitu. Nah, jadi emang aku ngeliat ketika terutama di jurusanku gitu, ketika aku homeschooling aku jadi punya banyak pengalaman lebih gitu. Jadi ketika kuliah aku punya kayak kesempatan untuk nyocokin antara pengalamanku sama teori-teori yang diajarin di perkuliahan gitu. Jadi digabungin. Real life gitu ya. Nah, pernah dapat penghargaan nggak, San? Nggak apa-apa. Kalau sekarang sih paling banyak sih biasanya penghargaan tuh biasanya dari kompetisi video. Pernah menang? Alhamdulillah pernah. Wah, apa tuh? Sebutin dong, biar mengeluarkan kebaikan nggak apa-apa. Bukannya pamer ini, bukan. Macam-macam sih. Aku dari 2018 ya mulai ikut kompetisi itu. Kira-kira 90% lah aku menang lomba yang aku ikutin. Wah, 90%? Yang paling tinggi apa yang skala nasional? Ada satu skala internasional. Internasional, luar biasa. Ayo. Waktu itu tuh dari kompetisinya tentang food system. Jadi food system? Video juga. Itu penyelenggaranya dari Belanda, dari Novik. Nah, itu aku juara 1 waktu itu. Juara 1? Hadiahnya apa tuh? Hadiahnya kalau kayak gitu duit sih. Duit? Gue jadi malu. Maksudnya gue jadiin lu jadi host ya. Gue satu bikin video. Aduh. Ini sering kayak gitu-gitu video-video ya? Iya, lumayan sering buat kayak... Berarti jago Adobe Premiere itu jago dong? Edit-edit? Iya, aku kadang pakai DaVinci biasanya. DaVinci. Nah, kameramen editor saya Yoga ini pernah juara film pendek Kemendikbud ya? Yang main pada jongkok, film pendek. Nah, terus apa lagi? Kalau soal burung-burung pernah ini nggak? Kalau soal burung aku pernah menang namanya yang Birder of the Year. Jadi itu emang kompetisi untuk kayak pengamat muda gitu. Nasional atau internasional? Internasional. Internasional lagi? Tapi tau nggak, San? Ntar dulu. Zaman saya sama bapakmu, yang internasional cuma ABC ya. Iya. ABC nasional batu baterai kan? Itu doang. Jadi karena apa namanya? Jadi ini kompetisinya tuh macam-macam, ada community project, terus ada field jurnalnya juga, terus ada foto, video, esai gitu. Nah, kamu menang yang video? Enggak, aku menang secara keseluruhan itu overall. Overall aku kedua dan
kalau untuk community project-nya itu aku juara pertama. Soalnya waktu itu tuh aku Itu kerja tim atau kerja perorangan? perorangan sih. Perorangan, waduh luar biasa. Jadi waktu itu aku inisiasi proyek namanya Amati Sekitar. Proyeknya ini ngajakin anak-anak kecil gitu, anak-anak SD, SMP untuk pengamatan burung di sekitar rumahnya gitu. Nah, jadi dari situ kayak kan aku sendiri juga dulunya emang seneng pengamatan burung. Jadi kayak punya pengalaman kalau pengamatan tuh yang menyenangkan kayak gimana. Yang dilihat apa gitu ya. Nah, itu yang aku aku jadiin modul, jadiin bahan pembelajaran untuk anak-anak lainnya. Nah, itu yang alhamdulillah menang dapat gold. Lagi-lagi uang lagi hadiahnya. Enggak, kalau itu hadiahnya Burung. enggak dilepas. Waktu itu hadiahnya buku pengamatan gitu. Buku panduan lah. Jadi banyak nih menang-menang internasional banyak juga nih. Apa ada lagi? Ada lah beberapa, cuman kebanyakan nasional. Kebanyakan nasional. Kalau nasional paling berkesan apa? Paling berkesan sih kayaknya ada lomba tentang cerita TPA namanya. Jadi tentang tempat pembuangan akhir. Nah, itu tuh aku ikut serta di truk pembuangan sampah. Jadi truk-truk oranye tuh. Itu umur berapa? Itu aku SMA kayaknya kelas udah 10 atau SMP kelas 3 gitu. Jadi kan emang kalau di homeschooling pun aku juga banyak belajarnya dari kayak experiential learning gitu ya. Truk sampah ya? Jadi aku ikut ke dalam truk sampah itu, terus kayak ngevideoin perjalanan sampahnya dari rumahku sampai ke tempat akhirnya di landfill-nya itu. Kalau lu bilangin gue suruh jadi iklan live boy itu, habis main truk sampah mandi kan gitu. Lu baliknya malam Itu menang juga? Itu menang juara juga. 1 juga? Itu juara 2. Juara 2. Oke, luar biasa Kaisan ternyata di rumah banyak kegiatan. Hampir tiap tahun ikut lomba dong kayaknya. Iya. Nah, nyari info lomba tuh dari mana Ibu ya? Enggak, itu Instagram aja. Instagram, nyari ikut daftar. Jadi gitu Warabalat kalau anak-anak yang homeschooling banyak ikut lomba. Justru di situ pengalaman experience luar biasa ya. Iya. Dan justru belajar dinilai orang ya. Karena nggak ada yang nilai di sekolah kan, jadi di sekolah gitu ya. Jadi dari ini juga kita memanfaatin hal-hal yang misalnya kayak perjalanan, buat tulisan, kirim gitu, masuk nggak gitu. Jadi hal-hal yang benar-benar dari dunia nyata aja. Betul. Gitu. Tapi gini San, menurut gue itu ada bagusnya, tapi ada juga sisi bahayanya gini loh. Gimana lo ngatakin disiplin dengan segitu kebebasannya gitu loh? Gimana ngajarin Santi Madi ngajarin disiplin? Kalau gue udah pasti bener satan kayak gitu. Kalau gue sebetulnya juga dulu ya waktu kecil tuh gue belajar disiplin tuh mungkin karena aturan sekolah, maksudnya kalau masuk yang nggak sesuai dihukum, dan karena aturan bapak terutama ya. Bapak itu kan, bapak gue tuh sangat disiplin gitu. Jadi gue jam segitu nggak siap ditinggal gitu. Jadi gue udah lihat konsekuensi hukum. Nah kita sih rasanya nggak pernah terlalu menekan untuk itu gitu. Tapi mungkin saya rutin pagi pergi ke kantor itu menunjukkan disiplin saya terhadap tanggung jawab terhadap perusahaan yang saya ngasih gaji ke kami gitu, ke saya gitu kan. Nah terus kalau enggak sholat gitu misalnya, sholat itu kan ya sesuai waktunya gitu, nggak bisa lo sholat lewat-lewat kecuali ada alasan-alasan kuat gitu kan. Mungkin itu yang membuat Kaisan juga belajar. Kalau versi Santi gimana? Yang lebih sering lihat Kaisan daripada Adi? Ini nih disiplin yang kayak gimana bayangannya? Ya tadi maksudnya semua. Kayak gimana nih? Ya anak-anak tuh tepat waktu, tepat janji, tepat target kayak gitu-gitulah. Jadi kan kalau di sekolah formal itu kan banget ditekankan kan dalam bentuk. Iya itu menjadi bagian lah itu. Jadi kalau saya ngelihatnya ya mungkin karena kita buat tujuannya bersama. Jadi targetnya itu ya di dia gitu. Nah, tapi lu tekankan lo ini kan. Contoh gini, Kaisan pernah nggak kukunya panjang? Oh pernah ini. Lu marahin nggak? Iya. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu iya, rutin-rutinitas itu iya gitu. Telat ogah-ogahan mandi dimarahin nggak? Enggak. Ibunya juga. Ibu juga masih. Gue selalu itu, gue kebayang tuh kalau nggak dibangunin buat sekolah pakai seragam itu di penyakit gue pasti tidur gue seenak-enak gue gitu loh. Nah itu gimana ngatasin kayak gitu? Apa Kaisan emang tidur juga seenak-enak Kaisan asal meremnya lagi agak lamaan? Kayaknya sih ada sesuatu yang natural ya. Maksudnya ini kebetulan aja lah. Kita juga nggak ngatur ya. Tapi maksudnya gini, kalau kita udah cukup tidur, otomatis kayaknya bangun deh gitu. Oh gitu ya. Walaupun nggak harus selalu. Nah berarti disiplin malamnya bagus juga dong harusnya. Kaisan tidur normal waktu homeschooling tidur seperti anak biasa nggak?
normal. Matanya merem ya. Oh, Dia nggak normal pas punya HP malah. Oh gitu Karena ya. kan sama teman-teman ya kan, biasanya kan. tapi kan dulu masih masa-masa nggak punya HP-nya Itu tidurnya normal. Tapi panjang, kalau gue lihat kan banyak kegiatan, main sepeda, main bola, pasti malam tidurnya gampang itu. Iya. Oh iya, justru itu betul. bagusnya di situ. Justru bagusnya sih. Jam 9, jam 10 udah tidur. Udah ngantuk ya? Kalau zaman saya Udah. enggak, nungguin habis dunia 6 berita ada film bagus biasanya dulu. Iya. Ada Kan- Manik. tapi kurang hiburan. Ojek. TV cuma satu-satunya. Kalau bicara soal ini, kalau gue tangkap kesimpulannya orang tua itu otomatis sebagai teman, pendidik, segala macam ya, pengatur segala macam juga ya. Iya. Wah, beruntung kamu Kaisan punya Santi dan Adi nih. Ya. Iya. Walaupun kami awalnya juga sepakat ya, atau kami kasih tahu lah, maksudnya permintaan Kaisan itu ternyata ibunya juga sudah mempelajari beberapa hal dan oke, saya juga secara bapaknya juga oke, tapi kami kasih tahu juga ke dia gitu. Ketika terjadi sesuatu terhadap kami, mungkin pilihan itu bisa menjadi tidak bisa dilaksanakan karena misalnya kami ada apa-apa nggak ada gitu kan. Mungkin sama tantenya misalnya, sama siapa kan belum tentu mereka punya waktu untuk itu. Udah dikasih tau kayak gitu dari awal. Iya, karena itu kan Wah. kesepakatan bersama ya. Jadi dia juga harus sadar bahwa yang dia pilih itu belum tentu akan selalu Komitmen itu tertulis apa cuma lisan? Wah, Di sana aja. Gitu Kita ya. ngobrol aja. Tapi kayak harus diulang-ulang sama aja dong. Enggak, kita ngobrol aja tapi tiap pagi. Ada 8 loh. Enggak Iya. santai itu. Nah, kalau seperti ini maksud gua ada nggak kisah-kisah lain yang di luar Kaisan atau teman Kaisan yang prestasinya juga gila-gilaan gitu loh sebagai homeschooler? Jadi kalau saya lihat ya memang karena ini kan akan bervariasi ya sebenarnya, tapi rata-rata karena keputusan untuk homeschooling ini mungkin nggak biasa gitu ya. Jadi ya tiap-tiap ini kayak berusaha sebenarnya untuk lihat anaknya Betul. gitu sebenarnya maunya gimana. Jadi banyak sih yang maksudnya mereka mengikuti jalurnya masing-masing. Misalnya kayak tadi ya yang misalnya bisa masak gitu. Terus waktu itu sempat ini golf ya dia ya apa Ya, di atlet Rawamangun bola. itu ada free coaching golf, dia ikutan terus segala macam. Intinya gini ya, itu kayaknya kalau masuk anak kuliah pakai golf akhirnya prestasi. homeschooling itu mempunyai waktu untuk sesuatu yang difokusin gitu ya kayaknya ya. Iya. Betul, Banyak waktu. Betul. Jadi bisa mengalih itu ya. Betul. Karena Itu tidak yang harus belajar yang lain. betul. Begitupun waktu ikut kompetisi ya. Iya. Waktu kamu bisa lebih fokus ketimbang anak sekolahan ikut kompetisi. Iya, Betul. benar. Makanya Udah kamu mencuri star itu sebenarnya. Nggak adil tuh. Kalau Masterchef nggak bisa dia. Enggak bisa. Karena jamnya Nggak bisa. Iya, nah, anak-anak sekolah sebenarnya juga ya hebat banget dengan Iya, segala justru macam anak sekolah lebih hebat. keterbatasannya, Iya, tapi enggak, tetap harus Dengan segala macam aktivitasnya, beban yang harus terus dia mesti itu segala bisa jadi macam juara gitu. gitu. Menurut justru lebih hebat. kalau Iya. Kaisan kalau ditanya sekarang karena ini hobi Kaisan tuh apa? Karena kan hobinya jadi meluas Macam-macam. banget ya. Oh iya. Kalau hobiku sekarang nih pengamatan burung yang pasti sama foto videografi. Itu sih. Coba yang biasanya. untuk membuktikan ini San, bukan ngetes nih San, Iya. tapi ujian emang. Gini, coba ceritakan apa hebatnya Indonesia tentang burung kepada para pemirsa di depan. Tentang burung. Iyalah, ayo dong, kan lu ngamatin burung. Indonesia ini kalau bisa dibilang tuh salah satu negara dengan keanekaragaman burung terkaya di dunia. Gitu. Jadi kita nih kedua terkaya di dunia. Nah, nomor satu siapa? Nomor satu tuh pokoknya di Amerika Latin gitulah, Brazil kali Brasil atau gitu. Ya. Nah, tapi di sisi lain burung-burungnya ini populasinya itu terus menurun tiap tahunnya gara-gara macam-macam perburuan, terus kayak konversi lahan gitu. Nah, dari situ makanya kita kayak kalau menurutku ya kita perlu untuk tetap kayak ngejaga si burung-burung ini untuk tetap ada gitu, karena kan walaupun keanekaragamannya banyak tapi kalau banyak yang menyusut, punah hilang. ya sama aja kayak hilang juga keunikan kita gitu kan. Jadi itu sih menurutku yang bisa diceritain tentang burung di Indonesia gitu. Artinya tetap harus banyak yang menjaga ya. Iya. Nah, burung apa yang paling berkesan buat kamu yang kamu pernah ngamatin? Kalau Ini gila nih burung gitu, keren banget terus gimana? Kalau burung yang berkesan banget ada namanya luntur Jawa. Luntur Jawa. Javan Trogon namanya. Kenapa dia luntur? Karena warna badan itu warna-warni gitu kan. Jadi kayaknya mungkin orang ya Segede apa burungnya? segini lah ya. Burung berkicau juga atau enggak? Enggak berkicau. Dia makan serangga gitu. Nah, Ini warna-warni badannya. karena
berkesannya tuh sebenarnya karena waktu itu tuh aku pengamatannya kan di Jawa Barat. Nah, waktu itu tadinya tuh aku banyak pengamatan di kota-kota aja gitu, maksudnya kayak di Jakarta, di hutan-hutan. Nah, ini salah satu pengamatan pertamaku yang di hutan beneran. Itu di hutan? Di hutan, Hutan mana? di Ranca Upas. Oh, Ranca Upas, oke. Tapi agak masuk ke dalam. Nah, tapi ternyata pas di sana aku baru kayak nemu gitu kalau ternyata burung-burung yang di luar kota tuh lebih Eksotis. macam-macam ya, lebih eksotis gitu. Jadi makanya itu berkesan banget buat Banyak aku nggak tuh sekarang. burung masuk waktu itu? Kesan waktu ngamatin ketemunya. Enggak sih, cuman ketemu Itu dia juga gitu. Iya, cuman itu. Kita nggak bisa bedain juga, dia lagi bukan. Tapi itu burung bagus banget saya lihat fotonya. Bagus. Wah, boleh dong. Biru, Foto kirim nanti kita tampilin ya. Ah, boleh. Itu banget. Luntur itu Jawa. yang kamu bikin. Padahal itu bikin di tanah kartu Sunda ya, harusnya luntur Sunda itu. Ada lagi nggak burung apa lagi? Mungkin dia luntur Jawa, kamu udah ada Sunda. Lalu dia udah luntur soalnya. Kalau burung lain lagi sebenarnya yang aku seneng tuh namanya takurung ungkut-ungkut. Aduh, susah banget namanya, tarung kut. Apa? Itu burung Ungkut-ungkut. tangkur ungkut. Takut Bukan. ungkut-ungkut. Bahasa Inggrisnya coppersmith barbet. Bukan takut ungkur-ungkur bukan. Aduh, ini burung Thailand bukan ya? Namanya kayak Thailand. Nah, si burung ini dia tuh gampang banget ditemuin di kota-kota, maksudnya kayak di Oh, Jakarta. serius? Iya. Kayak apa bentuknya? Bukan kayak perenjak-perenjak itu? Enggak, dia Jadi kayak lumayan. pelatuk. Serius kayak Iya, pelatuk kan? dia Nggak bikin pernah ketemu. lubang di pohon. Tapi Ah. warnanya tuh hijau sama kepalanya merah gitu. Kayak Woody Woodpecker banget gitu dong. Iya, Betul. lumayan mirip Iya. lah. Asik, belum pernah lihat. Serius tuh. Serius banyak. Oh, Malah boleh tuh. mungkin di Ada sini kali ada nih sih. di sini. Makanya mungkin dia bikin pengamatan itu karena banyak juga yang ikutan acara program tersebut. Akhirnya dia mulai perhatiin gitu. Oh, bener juga ya, ada ini, ada itu gitu. Udah ditulis di buku belum? Oh, kalau buku sih belum. Cuma Tulis dong, kan ya Om support deh. Siapa tahu ada Warabalat di luar mau danain sponsorin ya. Oh, bikin buku nih bener, mantap. Apalagi burung kota aja judulnya gitu loh. Burung kota kan yang justru kita bisa lihat sehari-hari gitu loh. kalau itu soalnya sebenarnya kalau kayak buku panduan pengamatan yang kota tuh udah ada. Cuman makanya aku lebih fokus bikin kayak program pengamatan karena bukunya udah ada, burungnya ada, tapi Instagramnya ada nggak? Yang, Ada. yang kalau orang nanti mau nemu foto bagus bisa posting gitu. ada. Nah, boleh dong nanti ditulis ya di Ah. description ya. Namanya @amati sekitar. Amati sekitar ya. Iya. Kalau bapakmu amati sekitar mobil di dia ada yang punya VW itu 2 pintu. Gitu. Sama beda topik aja yang Ada dilihatnya. subjek. Iya. Jadi Kaisan tuh punya, dulu kami pernah kirim, jadi awalnya Kaisan suka burung itu kan karena Santi bergabung di Peta Hijau namanya komunitas. Terus di situ kebetulan salah satu anggotanya memang dia sering melakukan penelitian ilmiah mengenai burung, Emang mengenai pengamat hewan dan burung. lain-lain lah gitu. Dia itu aktif, terus salah satu anggota komunitas tersebut memang orangnya juga sangat progresif ya dan sangat visioner gitu. Dia bikin sesuatu mengenai burung gitu. Nah, Kaisan tuh pernah nyantrik tuh di sana tuh. Ya Kai? Namanya Mas siapa? Wis. Mas Wis gitu. Gitu. Nah, kenapa nggak pengen masuk biologi aja San sekalian San? Kenapa So- planologi? Kamu ingin mengatur kota burung? tapi nggak salah, soalnya sebenarnya aku Tuh. setelah pengamatan tuh nyadarin gitu kalau ternyata aku bukan suka. Soalnya kalau biologi kan kita lebih belajar tentang Anatomi segala macam. anatomi, kebiasaan gitu. Dan ternyata aku nggak sesuka itu tentang hal yang berkaitan sama burung ini gitu. Aku lebih suka burung untuk diamati dan habitat di sekitarnya kayak ruang terbuka hijaunya gitu. Jadi kalau aku pengen berbuat sesuatu dengan lingkungan dan juga burung ini, aku lebih memilih untuk masuk dari segi kayak tata kotanya, tata ruangnya ya. tata ruangnya. Jadi penyediaan taman publik atau misalnya kita dorong untuk kayak ngurangin emisi gitu untuk kayak biar nggak banyak polusi dan gitu. Nah, jadi daripada biologi makanya aku lebih pilih ke planologi Oke. gitu. Pengen bikin aviari nggak Wandi? Aviari sih enggak, soalnya kalau menurutku burung tuh lebih bagus yang di alam gini, jadi yang kayak di emang habitat Dilepas aslinya gitu gitu ya? daripada yang Nah, dipelihara. gini gue tahu kan kita suka aktif di Planet Baca. Nah, salah satu desa Planet Baca namanya Rawa Burung. Which is burungnya nggak ada. Makanya boleh nih, Kaisan kalau mau kita Pengamatan. pengamatan, ngajarin anak-anak membuat di struktur sana. gimana harusnya biar burung tetap berkumpul.
Ada jenis pohon tertentu yang burung suka ya. Kalau kaktus kan nggak lucu burung gitu, keren-keren mencok di kaktus, nancep gitu terus pakai tensoplas udara. Mau nggak ya? Kalau mau kita kerjain ya, rawa burung tuh ya. Iya, iya. Salah satu planet baca di rawa burung kebetulan. Jadi Di daerah mana tuh ya? ya deket yang kita lihat Daerah juga Adul, ya? Oh, dekat situ juga. beberapa satu desa. Oke, Gitu. oke. Nah, eh, tadi kembali kan saya belum terjawab nih. Kalau ada nggak sih prestasi anak homeschooling yang mendunia, yang Santi pernah dengar? Ih, si anak ini juara ini loh di ini. Seperti Kaisar, tapi Mungkin kalau juara sih enggak ya, tapi kayak misalnya anak teman kita tuh, anaknya Yanti sama Mursid masuk ITB umur 14 oh, tahun yang termuda gitu. ya? Iya, termuda. Itu Menurut homeschooling saya juga sih, ya? Dia homeschooling. Justru Oh. mungkin dia lebih dulu kali dari kita ya, karena anak-anaknya di atas Kaisan kan. Mungkin next saya harus wawancarain Yanti juga nih. Karena di Bandung, kalau Adi kan di Iya. Jakarta cepat. Iya, iya. Terus kayak ada yang misalnya udah punya apa kayak Kreasita itu ya, si Tata punya tutorial platform untuk belajar buat sketsa karena dia senang anak itu? sketsa. Iya. Iya, luar jadi biasa. kayak udah sampai 100.000 follower untuk di Instagram kelas gitu, punya kelas. Iya. Jadi macem-macem sebenarnya. Jadi kita nggak ngejar-ngejar lomba untuk gimana ya sebenarnya gitu. Tapi prestasi lah, kalau saya bukan lombanya, prestasi lah. iya. Karena menyebarkan kebaikan itu ternyata penting. Iya. Karena fitrah hidup tuh berbagi kalau bagi Iya. saya ya. Mm, Nah, mm. sekarang sebagai sebelum ditutup nih, kalau ada orang tua baru nih, pengen mempertimbangkan anaknya homeschooling atau tidak, Santi Madip, message-nya apa, pesan buat orang tua itu gitu? Apa yang perlu dipertimbangkan? Eh, pilihan pendidikan itu ya perlu dipertimbangkan juga tujuannya mau apa. Tujuan akhirnya, apa Iya, ininya? dan Oke. alasannya apa itu perlu dipikirkan baik-baik lah. Maksudnya homeschooling ini juga belum tentu cocok untuk semua keluarga gitu. Jadi ini hanya pilihan. Jadi bukan soal gagal atau enggak ya, masalah Iya, cocok dan iya, senangnya iya. jalaninnya ya. Iya. Iya, jadi pilihan keluarga kan beda-beda sesuai kondisinya keluarganya, Iya. gitu. Ya semua situasinya bisa beda. Nah, jadi ya itu sih kayaknya gitu. Jadi nggak juga apa namanya, pokoknya latar belakangnya orang milih homeschooling juga beda-beda sih. Iya, beda-beda ya. sebenarnya. Iya. Kayaknya harus cari titik temu ya antara idealisme sama realita gitu. Dan anaknya sendiri sebagai Iya. itu, jangan Betul, sampai anaknya karena jadi- jangan dilupakan gitu. dari subjeknya malah nggak siap. Ya, Iya. karena dari kami pun kan yang muncul awalnya kan dari Kaisan gitu. Heeh. Bukan kami mendorong Kaisan untuk ke arah sana. Iya, kita agak. Toto Kaisar waktu kecil lo bikin komunitas, lo nggak tahu aja, main yuk. Dulu TK-nya dia namanya itu klub main. Iya. Nah, terus kalau harus nyebutin suatu komunitas yang mesti orang untuk pelajarin, ada nggak? Santi, Ada. misalnya, ikut komunitas apa gitu ya? Biar. Sekarang, jadi kalau homeschooling juga ya sebenarnya arahannya tuh bukan ngikut komunitas untuk belajar, malah buat komunitas Buat, gitu. Iya. tapi nggak semua orang punya kemampuan buat kan? Iya, Betul. Pengen belajar dulu biasanya kita. Nah, Betul. biasanya Nah, Santi ngarahin kemana? biasa sekarang tuh ada sih teman kami tuh dia yang rajin dokumentasiin proses belajar dia. Jadi bukan komunitas juga, mereka punya namanya Rumah Inspirasi. Itu mereka nulis semua pengalamannya, tapi jadi udah kayak bisa Lebih terstruktur lah langganan untuk gitu belajar informasi. mulainya dari mana segala. Jadi udah pengalaman anaknya dia udah lulus kuliah. Jadi Apa namanya? Rumah Rumah Inspirasi. Rumah Inspirasi ya. Itu mungkin bisa Warah jadi Barat. titik masuknya. Itu bentuknya Instagram atau mailing list atau dia sih WhatsApp ada group? webinar. Ada yang web ya? beneran ada yang berbayarnya, ada yang free-nya Oh, gitu lah Rumah Inspirasi kayaknya. sebagai start tuh oke ya. Untuk start belajar lah mereka kayaknya udah ngerapihin segala macem. Ada Instagramnya juga. Ada Instagramnya juga ada. Nanti kita tulis juga di deskripsi biar teman-teman gampang ngikutinnya. Iya, Iya, betul. gitu. Nah, Itu- Kalau dari Kaisan sendiri sebagai anak-anak, pesannya kepada anak-anak yang mau homeschooling apa, San? Pengalaman dulu. Kalau menurutku sih sebenarnya mirip kayak tadi, maksudnya homeschooling tuh bukan buat semua, tapi kalau emang seneng untuk kayak explore hal baru, terus kayak emang pengen nekunin suatu hal gitu, menurutku mungkin bakal cocok juga untuk homeschooling gitu. Tapi mungkin kalau emang kalian lebih prefer untuk main dengan temen yang lebih banyak atau misalnya punya pengalaman organisasi yang lebih luas gitu, nggak salah juga menurutku untuk bisa sekolah formal. Dan menurutku antara dua itu nggak ada yang lebih baik gitu, maksudnya Cocok nggak cocok cocok aja. nggak cocok Iya, aja, Cocok, tinggal cocok. Tapi gini, tetap bagi saya butuh tips dari Kaisan tentang gimana bisa jadi enjoy dengan ini. Kan banyak orang yang start sih seneng, begitu lama bosen juga nih akhirnya. Nah, kalau kayak gitu mungkin mulai dari, kalau aku ngeliat kalau teman-teman homeschooling itu ada fase-fasenya. Kayak biasanya kalau mereka awalnya sekolah, lalu mereka homeschooling, itu biasanya awalnya fase yang pengen main terus gitu. Karena kan kayak
baru banget merdeka gitu ya. Hmm. Nah, abis itu dari situ mungkin bisa kayak untuk start tentuin kayak targetnya mungkin setiap tahun gitu. Jadi secara jangka panjang tuh ada gambaran mau bergerak ke arah mana. Mau gitu. tetap gitu ya, harus ada Mau minat kemana. ya. Iya, kalau nggak ada frameworknya gitu, mungkin itu yang bakal bikin Jenuh atau berubah. orang untuk jenuh atau berubah karena mereka nggak tahu sebenarnya apa yang pengen dicapai nantinya. Pernah ngelakuin tes bakat nggak buat Kaisang dulu? Nggak Itu juga. tes bakat Pernah nggak sih waktu kita itu? ya tes, tapi lupa juga. Psikotes. Psikotes aja, tes bakat. Tes bakat, tapi adalah yang Ada nggak di waktu itu homeschooling mana yang atau psikolog mana yang bisa ngetes anak, nah ini cocok nggak untuk lebih homeschooling atau enggak gitu, ada kayaknya nggak? bukan yang kayak begitu Begitu ya? ya. Belum Lebih pernah ke sih, belum natural pernah aja, tahu insting gitu. ya. Iya. Waktu itu psikotes juga karena apa ya waktu itu ya? Saya juga lupa waktu itu. Iya, Di maksudnya ya Bandung hal waktu yang itu. biasa aja kita psikotes gitu Iya, kan, iya. kayak Cuma untuk pengen tahu aja jadi lah. memang kita Kebetulan ada psikolog tuh untuk tahu perkembangan anak, kayak gitu-gitulah sesuai usianya, Iya. lebih kayak gitu. Oke, Ya, thank you banget nih Adi Santi, luar biasa Sama-sama. nih banget pembicaraan kita hari ini, banyak masukan untuk teman-teman yang mau homeschooling anaknya atau anak yang sedang homeschooling pengen, dan tentunya Adi dan Santi nggak keberatan kalau ada pertanyaan, komentar untuk nanya Insya Allah ya, jawab kalau ya. bisa kita Nanti jawab. juga kita jawab. saya minta foto-foto burungnya Boleh. Kaisa nih, luar biasa. Harus kita terusin nih perjuangan burung, karena saya ingat tadi ada desa di Cengkareng sana namanya Rawa Burung, tapi udah susah ngeliat burungnya kita. Kalau bisa dijadikan pusat burung di utara bandara kan keren Betul. banget. Balik lagi ke sejarah. Jadi harus ada yang menjadikan kreasi berguna bagi orang gitu. Kembali lagi seperti moto kita selalu ya, hidup cuma sekali, kita harus buat lebih asik. Lalu jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kita mau menuju. Kaisan udah jadi contoh anak homeschooling yang prestasinya ternyata internasional ya, dan juga banyak bisa tembus ke ITB juga, sekarang kuliah ITB ya, dan semoga belajar teknologi ya. One day saya pengen lihat Kaisan memperbaiki tata kota minimal Bandung lah. Jadi Bandung jadi keren. Bandung bisa banyak burungnya, akan ada patung Kaisan di sana. Kita mulai kata lain aja ya. By the way, ya ini agak out of topic sedikit. Pernah kepikir nggak IKN harus diapain supaya jadi kota burung? Karena udah logonya ada burung Garuda tuh. Iya sih, cuman mungkin sebenarnya dasarnya itu ya harusnya tetap jadi hutan aja karena kan awalnya dari hutan. Oh, tetap hutan, nggak boleh dirubah jadi kota sebaiknya ya? Iya, kalau mau paling banyak ya paling ideal lagi. Mungkin harus dihitung kali waktu jadi hutan masih ada spesies berapa. Misalnya kamu amatin dulu tuh, sekarang waktu jadi kota spesies tinggal berapa. Tapi tadi ide mempertahankan burung Indonesia saya tertarik banget loh, San. Kalau bisa jadi buku, kita cari, siapa tahu daerah Warabalatnya ada yang punya koneksi. Yuk kita bikin buku tentang burung-burung di Indonesia dan jadi bacaan anak-anak SD wajib ya, dan mencatat mengamati sekitar. Ide mengamati sekitar keren loh. Karena ngamati sekitar ternyata masalah akan banyak tuh, bukan dikit. Bikin banyak nggak kita amatin ternyata. Itu baru burung loh, belum hewan lain. Kucing kadang-kadang saya lihat ternyata kucing Indonesia yang asli pun banyak yang keren-keren banget ya. Pernah lihat kucing hutan yang bentuknya garis-garis kayak citah tapi kucing kayak wah. Itu saya pernah lihat keren banget. Oke, Warabalat, sampai bertemu lagi. Terima kasih Adi, Santi, dan Kaisan. Mungkin kita mungkin akan ada episode lain tentang homeschooling. Jangan lupa tulis di komentar pertanyaan atau kritik dan saran. Kita akan usahakan untuk memperbaiki selalu. Sampai jumpa kembali. Sampai bertemu lagi di acara Bisik berikutnya. Terima kasih.